Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang bermuka dua ya. Sahabatku, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika ketulusan hati kita diukur dengan isi dompet? Saat kita punya segalanya, kita disayang Mbak Ratu. Tapi begitu terdengar kabar kita jatuh miskin, kita langsung dibuang seperti sampah tak berharga. Itulah yang dialami oleh Melia. Bayangkan sakitnya, sang suami menjatuhkan talak 3 di depan umum sambil tertawa puas bersama ibu mertuanya, hanya karena mengira keluarga Melia sudah bangkrut. Tapi, mereka tidak tahu satu rahasia besar. Tepat di detik talak itu jatuh, Melia justru memegang kendali atas nyawa pekerjaan mereka semua. Waduh, penasaran kan bagaimana karma instan itu terjadi? Eits! Tapi sebelum kita masuk ke kisah yang bikin gregetan sekaligus puas ini, yuk dukung terus channel Cerita Momo. Jangan lupa klik tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan sekarang, ayo absen dulu. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah. Aku mau lihat mana nih suaranya sahabat setia Cerita Momo dari seluruh Indonesia. Sudah siap melihat pembalasan yang elegan? Pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu seharusnya menjadi awal akhir pekan yang menyenangkan bagi Melia. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang tengah rumah dinas yang ditempatinya bersama sang suami, Bagus, dan ibu mertuanya, Ibu Nurul. Di dapur, Melia sibuk menata piring-piring berisi sarapan kesukaan mertuanya. Nasi goreng seafood dengan acar timun segar sudah siap tersaji. Dengan senyum mengembang, Melia membawa nampan itu ke meja makan. Selamat pagi, Bu. Ini sarapannya sudah siap. Bagus mana ya, Bu? Kok belum turun? Sapa Melia dengan lembut kepada Ibu Nurul yang sedang duduk santai di sofa sambil menonton berita di televisi layar datar yang baru dibeli Bagus bulan lalu. Biasanya, Ibu Nurul akan menjawab dengan senyuman manis, memuji masakan Melia, atau sekadar berbasa-basi menanyakan kabar orang tua Melia yang merupakan pemilik Wijaya Group, perusahaan raksasa yang disegani di negeri ini. Namun, pagi itu berbeda. Hening. Ibu Nurul tidak menoleh sedikit pun. Matanya terpaku pada layar televisi dengan tatapan nanar, seolah ada hantu yang baru saja muncul di sana. Bu, panggil Melia sekali lagi, sedikit bingung dengan reaksi mertuanya. Tiba-tiba, suara penyiar berita di televisi terdengar semakin keras, memecah keheningan pagi itu. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia bisnis tanah air. Wijaya Group, raksasa bisnis yang selama ini dikenal kokoh, pagi ini resmi dinyatakan pailit. Otoritas Jasa Keuangan menemukan indikasi penipuan investasi besar-besaran yang melibatkan jajaran direksi utama. Saham Wijaya Group anjlok hingga titik terendah, dan seluruh aset perusahaan kini dalam status pembekuan oleh bank. Ribuan karyawan terancam PHK, dan keluarga besar Wijaya dikabarkan terlilit hutang triliunan rupiah. Prang! Suara gelas pecah membuat Melia terlonjak kaget. Ibu Nurul membanting gelas teh yang ada di meja ke lantai. Pecahannya berserakan di dekat kaki Melia. Wajah wanita parubaya itu merah padam, napasnya memburu menahan amarah yang meledak-ledak. Melia, bentak Ibu Nurul dengan suara melengking yang belum pernah didengar Melia sebelumnya. Jelaskan ini. Apa maksud berita itu? Penipuan? Pailit? Bangkrut? Melia menatap layar televisi dengan wajah yang ia buat sepucat mungkin. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah bagian dari strategi ayahnya untuk membersihkan perusahaan dari tikus-tikus berdasi, sebuah rencana rahasia yang bahkan tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Namun, demi menutupi fakta itu, Melia harus berpura-pura syok. Aku tidak tahu, Bu. Kemarin Papa bilang semuanya baik-baik saja. Jawab Melia terbata-bata, mencoba menyentuh lengan mertuanya untuk menenangkan. Jangan sentuh aku. Ibu Nurul menepis tangan Melia dengan kasar. Matanya menatap menantunya itu dengan jijik, seolah Melia adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Kamu pikir aku bodoh? Berita itu bilang aset dibekukan. Hutang triliunan? Itu artinya orang tuamu sekarang miskin. Gembel. Dan kamu tahu apa artinya itu buat Bagus? Karir suamimu bisa hancur karena punya mertua penipu.
Saat keributan itu memuncak, Bagus turun dari lantai atas sambil mengucek matanya. Ia baru bangun tidur dan kaget melihat pecahan gelas di lantai, serta ibunya yang sedang berkacak pinggang di depan Melia. "Ada apa ini, Bu? Pagi-pagi kok sudah ribut?" "Kasihan tetangga dengar," tanya Bagus dengan nada malas. Ibu Nurul langsung berlari menghampiri anaknya, memegang kedua bahu Bagus dengan dramatis. "Bagus, kamu harus lihat berita. Keluarga istrimu itu penipu. Wijaya Group bangkrut, Bagus. Bangkrut total. Mereka punya hutang triliunan dan sekarang dikejar-kejar polisi." Mata Bagus terbelalak lebar. Kantuknya seketika hilang. Ia menatap Melia dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih ke layar televisi yang masih menayangkan running text tentang kejatuhan Wijaya Group. "Melia, ini benar?" tanya Bagus, suaranya bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena panik. Selama ini, Bagus selalu merasa aman dan bangga karena menikahi putri konglomerat. Ia sering sesumbar di kantor bahwa posisinya aman karena koneksi mertuanya. Melia menunduk, memainkan ujung daster batiknya. "Aku belum bisa menghubungi Papa, Mas. Tapi, sepertinya beritanya benar." Bagus mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mendengus kesal, lalu menatap Melia dengan tatapan yang berubah dingin. "Sial. Kalau begini caranya, rencana promosi jabatanku bulan depan bisa batal. Pak Direktur pasti akan berpikir 2 kali mempromosikan menantu seorang koruptor." "Mas, kok kamu bicaranya begitu? Kita kan belum tahu kebenarannya. Lagi pula, ini musibah keluarga." Melia mencoba membela diri, berharap suaminya akan memberikan sedikit dukungan moral. Namun, harapan itu sia-sia. Ibu Nurul langsung memotong ucapan Melia dengan sinis. "Musibah apanya? Ini aib. Bagus, kamu dengar Ibu. Mulai sekarang, jangan terlalu manjakan dia. Uang belanja yang biasa kamu kasih itu, tahan dulu. Kita tidak tahu apakah keluarganya akan minta bantuan kita buat bayar hutang mereka. Jangan sampai harta kita ikut tersedot." "Ibu benar," sahut Bagus cepat, tanpa ragu sedikit pun. Ia menatap Melia tajam. "Melia, mulai hari ini, kartu kredit tambahan yang aku kasih, kembalikan. Aku blokir semuanya. Kita harus berhemat. Aku tidak mau terseret masalah keluargamu." Hati Melia mencelos. Baru 5 menit berita itu tayang, sifat asli suami dan mertuanya sudah terlihat jelas. Selama ini, kebaikan dan kasih sayang mereka ternyata hanya sebatas angka di rekening bank ayahnya. Ketika angka itu hilang, hilang pula rasa hormat mereka. "Tapi Mas, itu kan uang untuk keperluan rumah tangga." Lirih Melia. "Cukup," bentak Ibu Nurul. "Masih berani membantah? Sadar diri, Melia. Kamu sekarang cuma anak orang bangkrut yang numpang hidup di rumah anakku. Harusnya kamu bersyukur Bagus tidak langsung mengusirmu detik ini juga. Sekarang, bersihkan pecahan gelas ini. Jangan sampai kaki Bagus terluka gara-gara kecerobohanmu." Bagus tidak membela istrinya. Ia justru membalikan badan dan duduk di sofa, memijat pelipisnya seolah-olah dialah korban paling menderita di sini. "Cepat bersihkan, Mel. Aku pusing lihat kekacauan ini. Bikin hilang selera makan saja." Melia menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia berjongkok, memunguti pecahan kaca satu persatu dengan tangannya yang gemetar. Rasa perih di hatinya jauh lebih sakit daripada goresan kaca yang mungkin melukai jarinya. Di balik punggungnya, ia mendengar Ibu Nurul berbisik kepada Bagus. "Untung kamu belum jadi beli mobil baru itu, Bagus. Simpan uangmu. Kita harus hati-hati. Jangan-jangan sebentar lagi dia akan minta uang buat bayar pengacara ayahnya. Pokoknya Ibu tidak setuju kalau kamu keluar uang sepeser pun buat mereka." "Iya, Bu. Aku juga nggak bodoh. Nanti aku telepon pengacaraku buat konsultasi soal pemisahan harta. Jaga-jaga kalau ada penyitaan," jawab Bagus dingin. Melia menggenggam pecahan kaca itu erat-erat, hingga telapak tangannya sedikit tergores. Darah segar menetes kecil, tapi rasa sakit itu membantunya tetap sadar. "Baiklah, Mas Bagus, Ibu Nurul," batin Melia. "Jika ini wajah asli kalian saat aku jatuh, maka jangan harap kalian akan melihat wajahku saat aku bangkit nanti." Pagi itu, di ruang tengah yang mewah namun terasa dingin, Melia belajar satu hal.
Cinta mereka ternyata memiliki label harga, dan label itu baru saja dicabut paksa oleh takdir. Seminggu setelah berita kebangkrutan itu, suasana rumah berubah menjadi neraka kecil bagi Melia. Tidak ada lagi sapaan hangat atau kecupan di kening saat Bagus hendak berangkat kerja. Yang ada hanya bentakan dan perintah kasar yang menyayat hati. Pagi itu, Bagus berteriak dari dalam kamar, memanggil nama istrinya seolah memanggil seorang pelayan rendahan. "Melia, baju kerjaku kenapa belum disetrika? Kamu ini ngapain aja seharian di rumah? Mentang-mentang dulu anak orang kaya, kerjaan gampang begini saja tidak becus." Melia bergegas masuk membawa kemeja biru navy yang baru saja selesai ia licinkan. Ia berusaha tetap tersenyum meski hatinya pedih. "Maaf, Mas. Tadi ibu minta dibuatkan bubur kacang hijau dulu karena maknya kambuh. Jadi aku harus membagi waktu." Bagus merampas kemeja itu dengan kasar dari tangan Melia, tanpa mengucapkan terima kasih. Wajahnya masam, penuh dengan rasa tidak puas. Alasan terus. "Dengar ya, Mel. Mulai sekarang kamu harus sadar posisi. Dulu aku bisa maklumi kemanjaanmu karena ayahmu sering kasih proyek ke kantorku. Tapi sekarang, ayahmu itu cuma beban sejarah. Jadi kalau kamu mau tetap tinggal di sini, jadilah istri yang berguna. Jangan cuma jadi pajangan." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulut lelaki yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka di depan penghulu. Melia menelan ludah, menahan perih di dadanya. Ia ingin sekali berteriak bahwa ayahnya tidak sebodoh itu, bahwa Wijaya Group justru sedang membersihkan diri dari pengkhianat internal untuk melompat lebih tinggi. Namun, ia harus menahan diri. Misi ini belum selesai, dan ia harus melihat seberapa jauh topeng suaminya akan terbuka. Sebelum berangkat kerja, Bagus melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke atas meja rias dengan gaya meremehkan. Uang itu melayang dan jatuh berserakan di lantai. "Ini jatah belanja dapur untuk 1 bulan. Cukup-cukupkan." Melia terbelalak, memungut uang itu dengan tangan gemetar. 1 bulan? Mas, ini cuma 1 juta. Mana cukup untuk makan kita bertiga, bayar listrik, air, dan obat-obatan ibu? Biasanya kan? Biasanya? Potong Bagus tajam sambil mematut diri di cermin, menyisir rambutnya dengan gaya klimis dan menyemprotkan parfum mahal. "Itu dulu waktu kamu bawa hoki. Sekarang kamu bawa sial. Lagian, kamu kan pintar masak. Ya kreatif sedikitlah. Jangan beli daging sapi terus, beli tempe atau tahu kan bisa. Makan kangkung setiap hari juga sehat. Kalau kurang, ya kamu usaha sendiri. Jual baju-baju mahalmu atau tas-tas branded yang menuhin lemari itu. Jangan cuma jadi parasit di punggung suamimu." Bagus melenggang pergi tanpa pamit, meninggalkan Melia yang terpaku menatap lembaran uang di tangannya. Air matanya hampir jatuh. Namun ia buru-buru menyekanya saat mendengar suara klakson mobil di depan rumah. Bukan mobil Bagus, melainkan mobil merah menyala milik tamu Ibu Nurul. Siang harinya, rumah itu kedatangan tamu istimewa versi Ibu Nurul. Elsa, putri teman arisan Ibu Nurul yang baru pulang dari luar negeri, datang berkunjung. Penampilannya sangat kontras dengan Melia yang kini hanya mengenakan daster rumahan yang agak pudar demi berhemat, sesuai perintah suami. Elsa memakai gaun bermerek, menenteng tas seharga motor sport, dan wangi parfumnya memenuhi seluruh ruang tamu. "Duh, Tante Nurul, rumahnya nyaman ya? Mas Bagus memang hebat bisa punya rumah dinas sebagus ini. Tapi kok agak gerah? AC-nya nggak dinyalain?" tanya Elsa dengan nada manja sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan yang penuh perhiasan emas. Ibu Nurul melirik sinis ke arah dapur di mana Melia sedang menyiapkan minum. "Biasalah, Elsa. Sedang penghematan. Semenjak ada benalu di rumah ini, Tante harus pintar atur keuangan." Melia, mana minumannya? Lama sekali. Tamu kehausan ini. Jangan lelet kerjanya." Melia keluar membawa nampan berisi sirup dingin. Saat ia meletakkannya di meja, Elsa menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan, seolah sedang menilai harga barang loak. "Oh, ini istrinya Mas Bagus? Siapa namanya? Melia ya? Kasihan ya Tante. Dengar-dengar keluarganya lagi ada masalah hukum berat sampai bangkrut. Pasti stres banget ya jadi Mas Bagus harus nanggung beban tambahan." Sindir Elsa sambil menyeruput sirupnya tanpa rasa bersalah. "Iya, Elsa.
Tante juga pusing. Makanya tante senang kamu main ke sini. Bagus pasti senang kalau tahu ada wanita berkelas dan mandiri seperti kamu yang main ke rumah. Bukannya wanita yang cuma bisa nyusahin dan bawa aib keluarga, jawab Ibu Nurul sambil tertawa kecil, sengaja memanaskan suasana di depan menantunya sendiri. Sore harinya, ketika Bagus pulang, suasana rumah berubah drastis. Bagus yang biasanya pulang dengan wajah lelah dan suka marah-marah, hari ini terlihat lebih cerah. Ternyata Ibu Nurul sudah memberitahu lewat telepon bahwa Elsa datang membawa oleh-oleh mahal untuk Bagus. Sebuah jam tangan bermerek dari Eropa. Wah, makasih ya, Elsa. Kamu repot-repot banget. Ini jam tangan impianku yang belum sempat kebeli. Ucap Bagus dengan mata berbinar dan senyum lebar yang sudah lama tidak dilihat Melia. Senyum yang dulu hanya milik Melia, kini diberikan cuma-cuma kepada wanita lain karena sebuah jam tangan. Bagus, Elsa, dan Ibu Nurul asyik mengobrol di ruang tamu, tertawa lepas seolah mereka adalah keluarga bahagia yang harmonis. Melia? Ia disuruh Ibu Nurul membereskan dapur dan tidak boleh ikut bergabung. Kamu bau bawang. Nanti Elsa tidak nyaman, dia hidungnya sensitif. Begitu alasan kejam mertuanya. Saat sedang membersihkan meja makan setelah makan malam, di mana Melia hanya makan sisa lauk karena Bagus dan Elsa menghabiskan hidangan utama udang bakar, Melia melihat ponsel Bagus tergeletak di meja dekat televisi. Bagus sedang mengantar Elsa ke depan gerbang bersama Ibu Nurul. Layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama kontaknya, Elsa Cantik. Penasaran, dan didorong oleh firasat buruk yang kuat, Melia memberanikan diri mendekat dan mengintip notifikasi yang muncul di layar terkunci itu. Jantungnya berdegup kencang saat membaca kalimat singkat namun menghancurkan itu. Mas Bagus, makasih ya waktunya malam ini. Kamu makin ganteng deh pakai jam tangan dariku. Sayang banget laki-laki sekeren kamu dapat istri yang udah nggak level dan kumel gitu. Kapan kita dinner berdua di luar? Tante Nurul setuju loh. Katanya biar Mas Bagus bisa fresh lagi. Ciuman. Darah Melia berdesir hebat. Belum sempat ia meletakkan kembali ponsel itu, Bagus masuk kembali ke dalam rumah. Ia melihat Melia berdiri di dekat ponselnya dengan wajah tegang. Dengan panik, Bagus menyambar ponsel itu dari meja. Kamu lancang ya buka-buka HP suami. Sopan santunmu mana? Bentak Bagus, wajahnya terlihat gugup namun segera tertutup oleh amarah yang dibuat-buat. Melia menatap mata suaminya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa hati nurani di sana. Elsa mengajak kamu makan malam. Mas? Dan ibu setuju kalian pergi berdua? Bagus terdiam sejenak, lalu justru tersenyum sinis dan menantang. Kalau iya kenapa? Wajar dong aku butuh hiburan. Di rumah isinya cuma masalah dan hutang keluargamu yang bikin stres. Elsa itu segar, dia sukses, dia kaya, koneksinya banyak. Dia bisa bantu karirku, gak kayak kamu yang sekarang cuma bisa habisin duit. Jadi kamu mau selingkuh? Mas? Kamu lupa janji pernikahan kita? Tanya Melia dengan suara bergetar, menahan tangis. Jaga mulutmu. Ini bukan selingkuh, ini networking. Membangun relasi. Lagian, kalau kamu gak suka, silakan pergi. Pintu terbuka lebar. Tapi ingat, kamu gak punya uang, kan? Mau jadi gelandangan di jalanan? Cibir Bagus lalu masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Melia berdiri mematung di ruang tengah yang remang. Hinaannya sudah sampai ke tulang sumsum. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Melia tidak menangis. Ia menghapus air matanya dengan kasar, lalu masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan mengeluarkan ponsel jadul yang ia sembunyikan di balik tumpukan handuk bersih. Ia mengetik pesan singkat kepada Pak Hendra dengan jari yang mantap. Pak Hendra, percepat proses akuisisi. Siapkan data penyelewengan dana Bagus di kantor cabang yang dulu pernah Bapak curigai. Aku ingin dia terbang setinggi-tingginya merasa menjadi raja, sebelum aku hempaskan dia ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Melia menatap cermin, melihat pantulan wajahnya yang lelah namun matanya menyala penuh tekad. Peran sebagai istri teraniaya ini semakin menarik, dan ia akan memainkannya dengan sempurna sampai babak terakhir. Hari Minggu yang seharusnya tenang kembali terusik. Pagi itu, pintu depan rumah terbuka kasar tanpa diketuk. Sandi, adik kandung Bagus yang selama ini dikenal sebagai pengangguran abadi dan parasit keluarga, melenggang masuk dengan santainya. Tanpa melepas sepatu sneakersnya yang kotor, ia langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa ruang tengah,
tepat di tempat Melia baru saja selesai merapikan bantal-bantal kursi. Mel, woi, Melia, bikinin kopi dong, yang kental. Jangan kebanyakan gula, nanti gue diabetes kayak orang kaya, teriak Sandy sambil menaikkan kakinya ke atas meja tamu. Debu dari sepatunya mengotori taplak meja yang baru Melia ganti. Melia yang sedang menyapu lantai menahan napas panjang. Sejak berita kebangkrutan keluarganya menyebar, Sandy yang dulu memanggilnya kakak ipar cantik, kini memanggilnya seolah ia adalah pesuruh. Melia meletakkan sapunya dan berjalan mendekat. Sandy, tolong kakinya diturunkan. Mas Bagus marah kalau meja lecet atau kotor, ujar Melia pelan namun tegas. Sandy mendengus, menurunkan kakinya dengan hentakan keras yang sengaja dibuat-buat. Cih, gaya lu selangit. Mentang-mentang dulu anak orang kaya, sekarang sok ngatur. Buruan kopi. Sama sekalian gue minta duit dong, 500.000 aja. Mau servis motor nih, remnya blong. Melia terbelalak. 500.000 adalah separuh dari uang belanja bulanan yang diberikan Bagus kemarin. Sandy, maaf ya, kakak nggak ada uang sebanyak itu. Mas Bagus cuma kasih jatah pas-pasan buat makan dan listrik. Coba kamu minta langsung ke Mas Bagus. Mendengar penolakan itu, wajah Sandy berubah merah padam. Ia berdiri dan menunjuk wajah Melia. Alah, alasan. Gue tahu lu pasti nyelipin duit kan? Nggak mungkin anak konglomerat langsung miskin mendadak sampai nol. Pelit banget sih lu sama adik ipar sendiri. Pantesan rezeki suami lu seret, istrinya perhitungan. Demi Allah, Sandy. Aku nggak pegang uang, jawab Melia mencoba membela diri. Keributan itu memancing Ibu Nurul keluar dari kamarnya. Wanita parubaya itu keluar dengan wajah masam, masih mengenakan daster tidurnya. Ada apa ini ribut-ribut? Pagi-pagi sudah bikin kepala ibu pusing. Melihat ibunya datang, Sandy langsung memasang wajah memelas yang dibuat-buat, bak aktor sinetron papan atas yang sedang berakting teraniaya. Bu, lihat tuh Melia. Sandy cuma minta tolong pinjam uang sedikit buat benerin rem motor yang rusak. Malah dimaki-maki. Katanya Sandy ini benalu, sampah masyarakat, bisanya cuma minta-minta. Padahal rem motor Sandy bahaya kalau nggak dibenerin. Kalau Sandy kecelakaan gimana? Bu, adu Sandy dengan nada merengek, memutarbalikkan fakta dengan lancar. Mata Ibu Nurul langsung melotot ke arah Melia. Tanpa bertanya atau cross-check, ia langsung menyambar lengan Melia dan mencubitnya keras. Au! Sakit, Bu, pekik Melia kaget. Sakit? Lebih sakit mana sama hati anakku? Heh, Melia. Kamu itu numpang di sini. Sandy itu adik kandung suamimu, darah daging keluarga ini. Berani-beraninya kamu hina dia benalu? Yang benalu itu kamu. Bentak Ibu Nurul tepat di depan wajah Melia. Tapi Bu, Sandy bohong. Melia nggak pernah ngomong begitu. Melia cuma bilang uang belanja dari Mas Bagus pas-pasan. Halah, diam kamu, potong Ibu Nurul kasar. Saya tidak mau tahu alasanmu. Pokoknya kasih Sandy uang yang dia minta. Kalau perlu, kamu jual itu anting emas yang kamu pakai. Lagian buat apa gaya-gayaan pakai perhiasan kalau buat bantu adik ipar saja pelitnya minta ampun. Jangan sampai Bagus tahu kamu pelit sama adiknya, bisa-bisa kamu diusir hari ini juga. Melia memegang telinganya. Anting kecil itu adalah peninggalan almarhumah neneknya. Satu-satunya perhiasan sederhana yang ia pertahankan bukan karena harganya, tapi karena kenangannya. Namun, melihat tatapan buas Ibu Nurul dan senyum licik kemenangan di wajah Sandy, Melia tahu ia tidak punya pilihan lain saat ini jika ingin mempertahankan posisinya di rumah itu demi rencana besarnya. Dengan tangan gemetar dan hati yang teriris, Melia melepas anting itu. Ini, Sandy, jual saja. Kalau ada sisanya, tolong kembalikan buat beli beras. Sandy menyambar anting itu dengan cepat, matanya berbinar tamak. Nah, gitu dong. Ini baru kakak ipar tahu diri. Sisanya? Ya buat ongkos jalanlah, masa gue jalan kaki ke toko emas. Sandy langsung melesat pergi tanpa mengucapkan terima kasih, bersiul riang sambil melempar-lemparkan anting itu di udara. Ibu Nurul menatap Melia dengan sinis lalu meludah kecil ke lantai. Dasar wanita tidak berguna. Bersihkan lantai ini, lalu masak yang enak. Sandy nanti pulang pasti lapar. Ibu Nurul kembali masuk ke kamarnya, membanting pintu.
Tinggallah Melia sendiri di ruang tengah yang sunyi. Air matanya menetes satu, namun segera ia hapus. Ia tidak boleh lemah. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan ponsel jadulnya, dan berjalan mengendap-endap ke area jemuran di belakang rumah yang sepi. Dengan cepat, ia menekan nomor Pak Hendra. "Halo, Pak Hendra," bisik Melia, suaranya terdengar dingin dan tajam, sangat berbeda dengan nada bicaranya yang lemah lembut di depan mertuanya tadi. "Siap, Bu Melia." "Ada perintah?" Suara berat Pak Hendra terdengar dari seberang. "Pak, tolong pastikan dokumen hutang judi online Sandi sudah lengkap. Saya mau rekam jejak kriminalnya, termasuk kasus penipuan motor temannya tahun lalu yang sempat ditutupi oleh Mas Bagus menggunakan uang perusahaan. Kumpulkan semua buktinya." "Sudah saya amankan, Bu. Berkasnya ada di brankas pribadi saya. Total hutang Sandi di luar sana mencapai 70 juta rupiah, dan ada 3 debt collector yang sedang mencarinya. Apakah Ibu mau saya bocorkan alamat rumah Ibu Nurul ke penagih hutang sekarang?" tanya Pak Hendra. Melia tersenyum tipis, senyuman yang mengandung bahaya. "Jangan sekarang, Pak. Tahan dulu. Biarkan dia menikmati uang hasil jual anting nenek saya hari ini. Saya ingin melihat wajahnya ketika dia sadar bahwa kakak ipar pelit ini memegang kunci penjara untuknya nanti. Fokus saja pada pengambil alihan saham. Berapa persen lagi?" "Tinggal 5% dari pemegang saham minoritas, Bu. Besok pagi deal selesai. Wijaya Group akan resmi menjadi pemilik mayoritas Nusantara Corp." "Bagus. Kerja yang rapi, Pak." Melia menutup teleponnya. Ia menatap langit yang mulai mendung. Di dalam rumah ini, ia diperlakukan seperti sampah. Namun di luar sana, ia sedang menyusun jaring raksasa yang akan menangkap semua orang yang telah menyakitinya. Melia kembali masuk ke dalam rumah, mengambil sapu, dan melanjutkan pekerjaannya sebagai upik abu, menunggu waktu yang tepat untuk berubah kembali menjadi ratu. Hari itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Ibu Nurul, namun menjadi mimpi buruk bagi Melia. Sejak subuh, rumah sudah riuh rendah. Ibu Nurul memutuskan untuk menjadi tuan rumah arisan sosialita bulanannya. Biasanya, ia akan memanggil jasa catering dan 2 orang pembantu harian untuk mengurus segalanya. Namun kali ini, dengan alasan penghematan yang dibuat-buat, semua beban itu ditumpahkan ke pundak Melia. "Melia, rendangnya jangan sampai gosong. Terus itu lantai ruang tamu dipel ulang. Tadi Ibu lihat masih ada debu sedikit di pojokan. Malu kalau teman-teman Ibu lihat," teriak Ibu Nurul dari ruang tengah. Ia sedang sibuk memilih baju terbaiknya, mematut diri di depan cermin sambil mencoba berbagai macam kalung emas. Melia yang sedang mengaduk santan kental di atas kompor, hanya bisa menghela napas panjang. Peluh sudah membasahi daster lusuhnya. Ia belum mandi, belum sarapan, dan kakinya terasa bengkak karena sudah berdiri sejak jam 4 pagi. Ia harus memasak rendang, opor ayam, sambal goreng ati, hingga membuat es buah untuk 20 orang tamu. "Iya, Bu. Ini sebentar lagi matang," sahut Melia dengan suara parau. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Elsa turun dengan anggunnya, mengenakan gaun sutra berwarna pastel yang senada dengan sepatu hak tingginya. Ia membawa sebuah kotak kue kecil dari toko roti terkenal, bukan untuk membantu, melainkan hanya sebagai simbolis. "Halo Tante Nurul." "Duh, maaf ya Elsa datang kepagian. Mau bantu-bantu Tante nih," sapa Elsa dengan nada manja yang dibuat-buat. Ibu Nurul langsung sumringah. Ia memeluk Elsa dan mencium pipi kiri kanannya. "Ya ampun, calon mantu idaman Tante rajin banget. Nggak usah repot-repot. Sayang, kamu duduk manis saja di sini, temani Tante. Biar si orang belakang yang kerjakan semuanya." Melia yang sedang membawa nampan berisi gelas-gelas kristal keluar dari dapur, mendengar jelas percakapan itu. Hatinya seperti ditusuk sembilu. Orang belakang. Begitu cepat statusnya berubah dari menantu kesayangan menjadi sebutan yang lebih rendah dari pembantu. Pukul 10 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Wangi parfum mahal menyeruak memenuhi ruang tamu yang sejuk, karena AC dinyalakan maksimal. Gelak tawa ibu-ibu sosialita yang membicarakan tas bermerek, liburan ke Eropa, dan arisan berlian terdengar riuh. Melia sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, mengisi ulang toples kue, menuangkan minuman,
dan memastikan piring-piring kotor segera diangkat. Saat Melia sedang menuangkan es buah ke gelas salah satu tamu, seorang wanita bertubuh tambun dengan kacamata berantai emas, Bu Rina, tetangga kompleks sebelah, menatapnya dengan seksama. "Loh, ini Melia kan? Menantumu, Jeng Nurul?" tanya Bu Rina dengan suara lantang, membuat percakapan di ruangan itu seketika terhenti. Semua mata tertuju pada Melia yang berdiri canggung dengan teko es di tangan. Wajah Ibu Nurul sempat terlihat kaku sejenak. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi senyum sinis yang merendahkan. Ia mengibaskan kipas tangannya dengan gaya angkuh. "Ah, iya, Jeng. Itu Melia. Kasihan dia, kan keluarganya baru saja bangkrut total. Bapaknya terlilit hutang triliunan. Jadi ya, sebagai mertua yang baik hati, saya tampung saja dia di sini. Hitung-hitung amal, daripada dia menggelandang di jalanan. Di sini dia bantu-bantu pekerjaan rumah sebagai ganti biaya makan dan tempat tinggal. Lumayanlah, saya jadi bisa pecat pembantu harian. Lebih hemat." Pernyataan itu disambut dengan gumaman prihatin yang palsu dari para tamu. "Ya ampun, mulia sekali hati Jeng Nurul. Kalau saya sih, ogah nampung keluarga penipu." Takut ketularan sialnya, celetuk salah satu tamu berbaju merah. "Iya benar. Hati-hati loh, Jeng. Nanti barang-barang di rumah hilang diambil buat bayar hutang bapaknya, timpal yang lain." Melia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih. Tangannya mencengkeram gagang teko erat-erat agar tidak gemetar. Ia ingin sekali menyiramkan es buah itu ke wajah mereka semua, namun ia ingat instruksi Pak Hendra. "Sabar, Melia. Biarkan mereka terbang tinggi." Di tengah situasi yang memojokkan itu, Elsa tiba-tiba berdiri dan merangkul lengan Ibu Nurul dengan mesra. Ia tersenyum manis kepada para tamu, seolah-olah dialah nyonya rumah yang sesungguhnya. Tante Nurul memang hatinya selembut malaikat, tante-tante semua. Makanya Elsa sayang banget sama Tante Nurul dan Mas Bagus. "Oh ya, silakan dicicipi kuenya. Ini spesial lo Elsa bawakan untuk acara Tante Nurul," ujar Elsa, mengambil alih panggung. "Wah, ini baru calon mantu yang pas buat Jeng Nurul. Cantik, kaya, sopan lagi. Cocok banget sama Bagus yang karirnya lagi nanjak," puji Bu Rina. Ibu Nurul tertawa bangga, menepuk-nepuk tangan Elsa. "Doakan saja ya, ibu-ibu. Namanya juga jodoh. Kita cari yang terbaik, yang bibit bebet bobotnya jelas. Bukan yang luarnya emas tapi dalamnya rongsokan." Sindiran itu jelas ditujukan untuk Melia. Tanpa berkata apa-apa, Melia membalikkan badan dan berjalan kembali ke dapur. Di balik tembok pembatas, ia menyandarkan punggungnya ke dinding dingin, menarik napas panjang untuk meredakan gemuruh di dadanya. Air matanya sudah kering. Rasa sakit hati ini telah berubah menjadi bahan bakar yang membara. Dari celah pintu dapur, ia melihat Bagus baru saja pulang untuk makan siang sebentar. Bukannya membela istrinya yang sedang dijadikan bahan gunjingan, Bagus malah tersenyum ramah menyapa tamu-tamu ibunya, lalu duduk di samping Elsa. Mereka terlihat tertawa bersama, serasi, seolah Melia tidak pernah ada di dunia ini. "Melia, mana rendangnya? Tamu-tamu sudah mau makan berat. Jangan lelet," teriak Ibu Nurul dari ruang tengah, memutus lamunan Melia. "Iya, Bu. Siap," jawab Melia datar. Ia mengangkat panci besar berisi rendang panas itu. Beratnya luar biasa, tapi tidak seberat beban penghinaan yang ia terima hari ini. Melia melangkah keluar, menyajikan hidangan itu di meja prasmanan dengan kepala tegak. Ia melayani mereka satu persatu, menuangkan nasi, mengambilkan lauk, persis seperti pelayan restoran. Namun, di dalam benaknya, Melia sedang menghitung mundur. Setiap tawa yang keluar dari mulut Ibu Nurul, setiap lirikan sinis dari Elsa, dan setiap sikap acuh tak acuh dari Bagus, semuanya dicatat rapi dalam memori dendamnya. "Makanlah yang kenyang, Tuan dan Nyonya," batin Melia saat melihat mereka lahap menyantap masakannya. "Nikmatilah kemewahan dan kesombongan ini selagi bisa. Karena sebentar lagi, piring yang kalian pakai makan ini pun tidak akan sanggup kalian beli." Hari itu, Melia belajar bahwa tidak ada yang lebih kejam daripada keluarga yang berkhianat. Namun, ia juga tahu, tidak ada pembalasan yang lebih manis daripada melihat musuh jatuh dari puncak tertinggi yang mereka banggakan. Matahari belum tinggi, namun hawa panas sudah terasa menyengat di dalam rumah, seolah mencerminkan ketegangan yang tak kunjung reda.
Melia berdiri di depan cermin kamarnya yang kusam, merapikan kemeja putih lamanya yang warnanya sudah mulai menguning. Ia sengaja memilih pakaian yang paling sederhana, bahkan cenderung lusuh, untuk menutupi tujuan sebenarnya hari ini. Ia mengikat rambutnya asal-asalan dan memulas wajahnya dengan bedak tipis untuk menyamarkan kantung mata akibat kurang tidur. Saat ia melangkah keluar kamar sambil menjinjing tas kain belanjaan yang sudah agak robek di bagian ujungnya, suara Bagus langsung menyambarnya dari ruang tengah. Suaminya sedang duduk santai sambil membaca koran bisnis, dengan secangkir kopi hitam mengepul di meja. "Mau kemana lagi kamu? Pagi-pagi sudah keluyuran. Kerjaan rumah belum beres, kan?" tanya Bagus tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada halaman saham. Melia berhenti sejenak, mengatur napas agar suaranya terdengar meyakinkan. "Aku mau keluar sebentar, Mas. Mau coba ke rumah teman lama, siapa tahu ada yang bisa bantu pinjami uang untuk pegangan kita bulan ini. Uang yang Mas kasih kemarin sudah menipis dipakai belanja arisan ibu." Mendengar kata, pinjam uang, Bagus langsung melipat korannya dengan kasar. Ia menatap Melia dengan tatapan tajam dan penuh ancaman. Wajahnya yang tampan berubah menjadi bengis karena rasa malu yang membayang. "Dengar ya, Melia. Jangan bikin malu aku," bentak Bagus sambil berdiri dan melangkah mendekati istrinya. Telunjuknya menuding tepat di depan hidung Melia. "Awas kalau kamu sampai datang ke teman-teman kantorku atau relasi bisnisku buat mengemis. Jangan bawa-bawa namaku. Kalau mereka tanya, bilang saja itu urusan pribadimu. Aku nggak mau karirku yang lagi bagus-bagusnya hancur gara-gara punya istri pengemis." Dari arah dapur, Ibu Nurul muncul sambil membawa toples kerupuk. Mulutnya sibuk mengunyah, namun matanya menatap Melia dengan sorot merendahkan. "Benar kata suamimu itu. Kamu jangan jual iba di luar sana pakai nama keluarga kami. Kalau mau ngemis, sana ke keluarga bapakmu yang penipu itu. Jangan seret-seret Bagus. Ingat, Elsa itu relasinya luas. Kalau sampai dia dengar kamu minta-minta dan bikin malu Bagus, ibu tidak akan ampuni kamu." Melia menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. "Iya, Mas, Bu. Aku mengerti. Aku tidak akan bawa nama kalian. Aku pergi dulu." Tanpa menunggu jawaban lagi, Melia bergegas keluar rumah. Panas matahari yang menyengat kulitnya tidak sebanding dengan panasnya hati mendengar ucapan suami yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, langkah Melia semakin mantap begitu ia keluar dari komplek perumahan. Ia berjalan kaki cukup jauh, hingga sampai di sebuah minimarket di jalan raya utama. Di area parkir yang agak tersembunyi di samping gedung minimarket, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca film gelap sudah menunggu. Itu bukan mobil taksi online, melainkan mobil operasional khusus milik Direksi Wijaya Group yang tidak terlacak. Melia mengetuk kaca jendela belakang 2 kali. Pintu terbuka otomatis. Hawa sejuk AC langsung menyapa wajahnya, kontras dengan debu jalanan di luar. Di dalam, Pak Hendra sudah duduk rapi dengan setelan jas lengkap, memangku sebuah laptop dan tumpukan dokumen map merah. "Selamat siang, Bu Melia," sapa Pak Hendra dengan hormat, sedikit membungkukkan badan meski dalam posisi duduk. "Silakan masuk." Melia masuk dan menutup pintu. Seketika, postur tubuhnya berubah. Bahunya yang tadi membungkuk lesu kini tegak. Tatapan matanya yang sayu berubah menjadi tajam dan penuh otoritas. "Bagaimana perkembangannya, Pak?" tanya Melia to the point, suaranya tegas dan berwibawa. Pak Hendra menyerahkan sebuah tablet. "Sesuai instruksi Ibu, proses akuisisi saham Nusantara Corp melalui perusahaan cangkang kita sudah mencapai 95%. Tinggal tanda tangan basah Ibu di dokumen ini untuk pengambil alihan penuh secara legal. Begitu Ibu tanda tangan, secara de jure, Ibu adalah pemilik tunggal perusahaan tempat Pak Bagus bekerja." Melia mengambil pena mahal yang disodorkan Pak Hendra. Ia menatap dokumen itu sejenak. Di sana tertulis jelas nilai transaksi yang fantastis. Angka yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Bagus dan Ibu Nurul seumur hidup mereka. Dengan gerakan cepat dan mantap, Melia membubuhkan tanda tangannya. "Selesai. Kapan pengumuman resminya?" tanya Melia. "Kita akan rilis beritanya tepat saat rapat umum pemegang saham minggu depan, Bu. Tapi saya punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat Ibu," kata Pak Hendra sambil membuka map merah lain. "Apa itu?"
Tim audit kita menemukan aliran dana mencurigakan di divisi pemasaran yang dipimpin Pak Bagus. Ada markup anggaran promosi sebesar 200 juta rupiah bulan lalu. Dananya ditransfer ke rekening pihak ketiga atas nama Elsa Pramudya. Mata Melia menyipit. Rahangnya mengeras. Jadi, uang yang dia pakai untuk membelikan jam tangan mewah dan mentraktir ibunya itu adalah uang hasil korupsi, dan dia berikan ke Elsa untuk dicuci. Benar, Bu. Buktinya sudah kami amankan. Jika Ibu mau, kita bisa langsung laporkan ke polisi sekarang atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Melia tersenyum dingin, sebuah senyuman yang mengerikan. Jangan sekarang, Pak. Itu terlalu mudah. Simpan bukti itu sebagai kartu as saya. Biarkan dia merasa di atas angin dulu. Biarkan dia merasa Elsa adalah dewi penolongnya yang kaya raya. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa wanita yang dia banggakan itu ternyata penadah uang curiannya sendiri. Pertemuan itu berlangsung singkat namun padat. Setelah mengatur strategi selanjutnya, Melia turun dari mobil mewah itu. Ia kembali berjalan kaki menuju rumah dengan tas kain lusuhnya, seolah tak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Bagus sedang duduk di teras sambil merokok. Melihat Melia pulang dengan tangan kosong dan wajah lelah, ia menyeringai mengejek. Mana? Dapat duit enggak? Kulihat tasmu kempes begitu. Pasti enggak ada yang mau kasih pinjam kan? Siapa juga yang mau percaya sama anak koruptor? Cibir Bagus sambil membuang asap rokoknya ke arah Melia. Melia berhenti di depan suaminya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Belum dapat, Mas. Teman-temanku sedang susah juga. Dasar tidak berguna, umpat Bagus. Sudah sana masuk. Masakin air panas buat mandi ibu. Jangan bikin aku tambah pusing lihat mukamu. Melia melangkah masuk tanpa membantah. Di dalam hatinya, ia membisikkan sebuah janji. Nikmatilah rokok dan penghinaanmu sore ini, Mas Bagus. Karena sebentar lagi, kamu yang akan memohon-mohon di kakiku untuk sekadar bisa bernapas lega. Sore itu berlalu seperti biasa di rumah keluarga Bagus, penuh dengan perintah dan makian. Namun mereka tidak sadar, sang pembantu yang mereka hina baru saja membeli masa depan mereka dengan satu tanda tangan. Suasana makan malam di rumah itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan, sebelum akhirnya Ibu Nurul meletakkan sendoknya dengan kasar ke atas meja. Ia menatap Melia yang sedang membereskan sisa tulang ayam di piring sandi, dengan tatapan penuh kebencian. Sampai kapan kita harus hidup irit begini, Bagus? Tanya Ibu Nurul tiba-tiba, suaranya tajam menusuk telinga. Bagus yang sedang mengunyah makanan terakhirnya terhenti. Ia menelan ludah dengan susah payah. Maksud ibu apa? Bagus kan sudah berusaha keras kerja, Bu. Kerja keras saja tidak cukup kalau di rumah ini ada parasit yang menyedot rezekimu. Ibu Nurul menunjuk Melia dengan dagunya. Melia yang sedang menumpuk piring kotor hanya diam. Tangannya tetap bergerak meski hatinya mendidih. Ibu Nurul memutar kursi makannya menghadap Bagus sepenuhnya. Wajahnya serius, tak ada lagi basa-basi. Dengar ibu baik-baik. Tadi siang Elsa menelepon ibu. Dia bilang, papanya sedang mencari mitra bisnis untuk proyek properti baru di Bali. Nilainya miliaran, Bagus. Dan Elsa bilang, dia bisa merekomendasikan kamu sebagai penanggung jawab proyek itu, asalkan. Ibu Nurul menggantung kalimatnya, membiarkan Bagus penasaran. Asalkan apa, Bu? Tanya Bagus antusias. Proyek miliaran berarti komisi besar, dan itu adalah jalan pintas untuk kembali hidup mewah seperti dulu. Asalkan statusmu jelas, sambar sandi yang tiba-tiba ikut nimbrung sambil memainkan tusuk gigi. Maksudnya, Mbak Elsa nggak mau jalan sama laki-laki beristri. Dia butuh kepastian. Kalau lu masih nempel sama si Melia ini, ya proyek itu bakal melayang ke orang lain. Bagus terdiam. Ia melirik Melia sekilas. Istrinya itu kini berdiri di dekat wastafel, memunggungi mereka. Punggung yang dulu ia peluk, kini terlihat begitu rapuh dan menyedihkan di matanya. Tidak ada lagi keuntungan yang bisa ia perah dari Melia. Tapi Bu, kalau aku cerai sekarang, apa kata orang kantor? Baru saja mertua bangkrut, masa langsung ditinggal? Nanti aku dibilang suami tidak setia, ujar Bagus ragu. Bukan karena cinta,
tapi karena Citra. Ia takut nama baiknya tercoreng. Ibu Nurul mendengus keras. Ia bangkit dari kursi dan menghampiri Bagus, memegang kedua pundak anaknya itu dengan cengkeraman kuat. Persetan dengan omongan orang, Bagus. Orang kantor tidak akan memberimu makan. Orang kantor tidak akan melunasi cicilan mobilmu. Yang bisa menyelamatkan kita cuma uang. Dan uang itu ada di Elsa, bukan di wanita miskin ini. Ibu Nurul menunjuk punggung Melia lagi. Lihat dia. Apa yang bisa dia kasih? Cuma hutang dan aib. Elsa janji sama ibu, kalau kamu menikahi dia akan kasih modal usaha 100 juta buat Sandi buka bengkel. Dia juga bakal belikan ibu ruko baru buat usaha catering. Kamu mau korbankan masa depan ibu dan adikmu cuma demi kasihan sama dia. Kata-kata, modal usaha, dan ruko meruntuhkan pertahanan terakhir Bagus. Ia membayangkan hidup nyaman bersama Elsa, mobil baru, liburan mewah, dan jabatan tinggi. Dibandingkan dengan Melia yang kini hanya bisa menyajikan tempe goreng dan wajah suram, pilihannya terasa sangat jelas. Jadi, ibu mau aku ceraikan Melia? Tanya Bagus pelan, memastikan. Bukan cuma mau, tapi harus, tegas Ibu Nurul. Ibu kasih kamu ultimatum. Pilih ibu dan masa depan cerah bersama Elsa, atau pilih wanita pembawa sial ini dan hidup melarat selamanya. Kalau kamu pilih dia, ibu yang angkat kaki dari rumah ini. Ancaman itu adalah kartu as Ibu Nurul. Bagus tidak pernah bisa membantah ibunya. Ia menghela napas panjang, lalu tatapannya berubah dingin, sekeras batu. Ia menatap punggung Melia yang masih diam mematung di dapur. Baik, Bu. Aku akan urus perceraiannya, ucap Bagus mantap. Prang. Sebuah piring terjatuh dari tangan Melia ke dalam wastafel. Ia tidak sengaja menjatuhkannya, karena tangannya gemetar hebat mendengar keputusan itu. Bagus berjalan mendekati dapur, berdiri tepat di belakang Melia. Kamu dengarkan, Melia? Suara Bagus terdengar datar tanpa emosi. Melia membalikkan badan. Wajahnya basah, bukan oleh air mata, melainkan percikan air keran. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecewa dan lega. Kamu mau menceraikan aku, Mas? Hanya karena uang? Tanya Melia lirih. Jangan naif, Mel. Hidup butuh uang, bukan cuma cinta, jawab Bagus ketus. Aku capek hidup susah. Aku capek lihat mukamu yang mengingatkan aku sama kegagalan bapakmu. Jadi, bersiaplah. Minggu depan kita adakan pertemuan keluarga. Aku akan jatuhkan talak secara resmi di depan semua orang, biar jelas status kita. Di depan semua orang? Harus banget dibuat tontonan, tantang Melia. Harus, seru Ibu Nurul dari meja makan. Biar semua orang tahu kalau anak saya sudah bebas dari jeratan keluarga penipu. Sekalian kita undang keluarga besar buat syukuran kecil-kecilan. Syukuran buang sial? Melia mengangguk pelan. Sangat pelan. Ia tidak memohon, tidak bersujud di kaki Bagus seperti yang diharapkan Ibu Nurul. Sikap tenangnya justru membuat Bagus merasa sedikit terganggu, namun ia tepis perasaan itu. Baik kalau itu mau kalian, kata Melia tenang. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia. Undang semua orang. Undang Elsa juga kalau perlu. Biar dia lihat sendiri bagaimana cara kalian memperlakukan orang yang sudah tidak berguna. Oh, tentu saja Elsa akan datang. Dia tamu kehormatan, cibir Sandi sambil tertawa. Malam itu, keputusan sudah bulat. Vonis telah dijatuhkan. Melia masuk ke dalam kamar tamu yang sempit, tempat ia tidur selama seminggu terakhir karena diusir dari kamar utama. Ia duduk di tepi kasur tipis, mengambil ponselnya. Satu pesan ia kirimkan ke Pak Hendra, mereka memilih perang terbuka, Pak. Bagus akan menjatuhkan talak minggu depan di depan keluarga besar. Pastikan surat pengangkatan saya sebagai CEO sudah siap di hari yang sama. Dan satu lagi, Pak tolong siapkan hadiah khusus untuk Ibu Nurul. Surat penyitaan rumah ini atas nama bank, karena sertifikatnya sudah lama digadaikan Bagus diam-diam untuk judi online. Melia meletakkan ponselnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Minggu depan akan menjadi panggung sandiwara terakhir mereka, sekaligus panggung penobatan bagi dirinya. Ultimatum Ibu Nurul hanyalah pemicu ledakan bom waktu yang sudah Melia rakit dengan rapi. Hari yang dinanti-nanti oleh Ibu Nurul akhirnya tiba.
Sejak pagi buta, rumah dinas itu sudah disulap menjadi tempat pesta yang meriah. Balon-balon berwarna emas dan perak menghiasi sudut ruangan, dan karpet merah digelar dari pintu gerbang hingga pintu utama. Demi gengsi dan pembuktian kepada keluarga besar bahwa mereka masih mampu, meski besarnya bangkrut, Ibu Nurul nekat mencairkan dana darurat terakhirnya untuk menyewa jasa catering mahal. Ia tidak ingin Melia yang memasak hari ini, ia ingin menantunya itu menderita dengan cara lain. Melia keluar dari kamarnya mengenakan gamis sederhana berwarna biru laut yang sudah lama ia miliki. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya, wajahnya pun hanya dipoles bedak tipis. Namun, kesederhanaan itu justru memancarkan aura ketenangan yang aneh, seolah ia adalah penonton yang siap menyaksikan pertunjukan sirkus, bukan korban yang akan disembelih. Saat ia melangkah ke ruang tengah, Ibu Nurul langsung mencegatnya dengan tatapan menilai yang menjengkelkan. Wanita parubaya itu sudah berdandan menor dengan kebaya penuh payet dan sanggul tinggi. "Heh, kamu mau kemana dengan baju kampungan begitu?" semprot Ibu Nurul sambil berkacak pinggang. "Nanti tamu-tamu ibu pikir kami pelihara pembantu baru. Masuk sana, ganti baju seragam pelayan catering saja kalau perlu, biar sesuai sama nasibmu." Melia menatap mertuanya datar. "Ini baju paling layak yang aku punya, Bu. Baju-baju bagus kau kan sudah ibu suruh jual minggu lalu buat beli rokok Sandi." Ibu Nurul mendengus kasar, tidak mau berdebat karena bel pintu sudah berbunyi. "Ya sudah. Tapi ingat satu hal, jangan berani-berani duduk di sofa utama atau kumpul sama tamu VIP. Tempatmu di belakang, dekat dapur. Tugasmu hari ini memastikan gelas tamu tidak kosong dan piring kotor segera diangkat. Jangan bikin malu bagus di depan om dan tantenya." Satu persatu mobil keluarga besar mulai berdatangan. Parkiran rumah yang tidak terlalu luas itu segera penuh sesak. Para kerabat bagus, tante-tante yang gemar bergosip dan paman-paman yang angkuh, turun dari kendaraan mereka. Suasana seketika riuh rendah. Begitu mereka masuk, tatapan mereka langsung tertuju pada Melia yang berdiri mematung di dekat pintu penghubung dapur. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, sengaja tidak dipelankan agar Melia bisa mendengarnya. Itu istrinya bagus kan? Si Melia?" bisik Tante Rina, adik Ibu Nurul yang mulutnya terkenal pedas. "Iya, itu dia. Kasihan ya, lihat deh bajunya. Kumel banget. Padahal dulu waktu bapaknya masih jaya, dia sombongnya minta ampun. Pakai tas ratusan juta. Sekarang, cih, kayak gembel," sahut sepupu Bagus sambil tertawa kecil. "Bagus kok mau ya nahan dia di rumah? Kalau aku jadi Bagus, sudah aku tendang dari kemarin. Bikin aura rumah jadi suram aja, timpal yang lain." Melia mendengar semuanya. Setiap kata setajam silet, mengiris sisa-sisa harga dirinya. Namun, ia tetap berdiri tegak, membalas tatapan mereka dengan senyum tipis yang sopan namun dingin. Ia tahu, sebentar lagi, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Puncak keriuhan terjadi ketika sebuah mobil sport putih berhenti di depan pagar. Elsa turun dengan gaya bak selebriti papan atas. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, lengkap dengan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Di tangannya, ia menjinjing beberapa paper bag bertuliskan merek ternama. "Assalamualaikum, Tante Nurul. Mas Bagus," sapa Elsa dengan suara manja yang dibuat sekeras mungkin. Bagus yang sejak tadi sibuk menyalami paman-pamannya, langsung berlari kecil menyambut Elsa. Wajahnya berseri-seri, kontras sekali dengan saat ia melihat Melia tadi pagi. "Waalaikumsalam, Elsa. Ya ampun, kamu cantik banget hari ini," puji Bagus tanpa malu-malu, menggandeng tangan Elsa masuk ke dalam rumah di hadapan semua orang, termasuk di hadapan istrinya sendiri yang sah. Keluarga besar Bagus langsung mengerubungi Elsa. Mereka berebut menyalami wanita itu, seolah Elsa adalah dewi penyelamat yang turun dari langit. "Wah, ini ya calonnya Bagus yang baru, cantik, berkelas, wangi lagi. Beda jauh sama yang di pojokan sana," sindir Tante Rina keras-keras sambil melirik Melia. Elsa tersenyum palsu, pura-pura malu. "Ah Tante bisa saja. Elsa cuma teman dekat kok. Oh ya, ini Elsa bawakan sedikit oleh-oleh buat Tante dan Om semua. Ada kain batik sutra, ada jam tangan juga." Sontak sorak-sorai kegirangan membahana di ruang tamu. Mereka sibuk membuka hadiah dari Elsa, memuji-muji kebaikannya setinggi langit. Sementara itu,
Sandi berjalan menghampiri Melia dengan segelas jus jeruk yang sudah kosong di tangannya. "Woi, Mel. Lu ngapain bengong aja kayak patung? Nih, isin lagi minum gue. Terus bawain juga buat Mbak Elsa yang dingin. Cepetan. Jangan lemot." Perintah Sandi dengan kasar, menyodorkan gelas kotor itu ke dada Melia. Melia mengambil gelas itu. Ia berjalan pelan menuju meja prasmanan, menuangkan jus, lalu membawanya ke arah Elsa yang sedang duduk bak ratu di sofa utama, diapit oleh Bagus dan Ibu Nurul. "Silakan minumnya, Mbak Elsa," ucap Melia datar, meletakkan gelas itu di meja. Elsa menatap Melia dengan tatapan iba yang sangat merendahkan. "Aduh, makasih ya, Mbak Melia. Maaf lo jadi ngerepotin. Harusnya Mbak duduk aja, kan kasihan lagi hamil lupa, Mbak Melia kan belum hamil-hamil juga ya? Mandul atau stres mikirin hutang bapak?" Gelak tawa meledak di ruangan itu. Ibu Nurul tertawa paling keras sambil menepuk paha Elsa. "Hahaha, kamu ini ada-ada saja, Elsa. Tapi benar juga, untung Bagus belum punya anak dari dia. Kalau punya, ibu nggak bisa bayangin cucu ibu punya darah penipu." Bagus ikut tersenyum simpul, meski ada sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya melihat Melia dipermalukan sedemikian rupa. Namun, rasa gengsi dan iming-iming harta Elsa menutupi nuraninya. Sudah. Melia, kamu ke belakang saja. Jangan ganggu pemandangan di sini." Melia mengangguk. Ia tidak membela diri. Ia membalikan badan dan berjalan mundur ke sudut ruangan, dekat pintu dapur. Di sana, ia berdiri dalam bayang-bayang, mengamati wajah-wajah serakah yang sedang berpesta di atas penderitaannya. Ia meraba saku gamisnya. Ponselnya bergetar 1 kali. Pesan dari Pak Hendra masuk, "Semua tim sudah siap di posisi, Bu. Saya menunggu instruksi Ibu untuk masuk." Melia tidak membalas. Ia hanya menatap jam dinding. Sebentar lagi, biarkan mereka tertawa 5 menit lagi. Biarkan mereka merasa menang. Karena semakin tinggi mereka terbang dalam keangkuhan, semakin hancur tulang-tulang mereka saat jatuh nanti. Ibu Nurul kemudian berdiri, mengetuk gelasnya dengan sendok untuk meminta perhatian. Suasana seketika hening. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian," seru Ibu Nurul lantang dengan wajah berseri-seri. "Terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari yang spesial bagi keluarga kami. Ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh putra kebanggaan saya, Bagus. Pengumuman yang akan membuang sial dari rumah ini dan membuka lembaran baru yang lebih cerah." Semua mata tertuju pada Bagus yang kini berdiri perlahan, merapikan jasnya, dan memasang wajah serius. Ia melirik Elsa yang memberinya kode semangat, lalu melirik Melia di pojok ruangan dengan tatapan dingin. Melia menarik napas panjang. Inilah saatnya. Panggung penghinaan ini akan segera mencapai klimaksnya. Bagus berdeham pelan, mencoba menjernihkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Ia memandang sekeliling ruangan, menatap wajah-wajah penasaran keluarga besarnya yang menanti kalimat apa yang akan keluar dari mulutnya. Di sampingnya, Ibu Nurul menatap dengan mata berbinar penuh harap, sementara Elsa tersenyum menyemangati sambil sesekali membenarkan letak rambutnya agar terlihat anggun. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bagus memulai pidatonya dengan nada formal yang kaku. "Terima kasih kepada Om, Tante, dan semua saudara yang sudah hadir hari ini. Seperti yang Ibu bilang, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi masa depan saya dan keluarga ini." Bagus menarik napas panjang, lalu matanya beralih menatap Melia yang berdiri sendirian di sudut ruangan dekat pintu dapur. Tatapan Bagus tidak lagi menyeratkan cinta atau kasih sayang, hanya ada rasa lelah dan keinginan untuk segera melepaskan beban. "Selama beberapa tahun ini, saya berusaha menjadi suami yang baik. Saya bekerja keras, banting tulang demi kebahagiaan rumah tangga. Tapi," Bagus memberi jeda dramatis, "manusia punya batas kesabaran. Saya tidak bisa terus-menerus memikul beban sendirian, apalagi menanggung aib dan hutang yang bukan perbuatan saya." Bisik-bisik di ruangan itu kembali terdengar, kali ini bernada persetujuan. Bagus merasa mendapat dukungan, dan itu membuat kepercayaan dirinya melambung. Ia melangkah maju 2 langkah, mendekat ke arah tengah ruangan, seolah menjadikan dirinya pusat semesta kebenaran. "Melia," panggil Bagus dengan suara lantang. "Mungkin ini terdengar kejam di telingamu.
Tapi aku harus realistis. Karirku sedang menanjak, dan aku butuh pendamping yang bisa mendukungku, bukan yang menyeretku ke dalam lumpur kebangkrutan. Keluargamu sudah hancur, dan aku tidak mau masa depanku ikut hancur bersamamu. Melia mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada air mata yang jatuh, meski hatinya bergemuruh hebat. Ketegarannya itu justru membuat Bagus semakin kesal. Seolah Melia tidak menyadari betapa hinanya posisi dia saat ini. Jadi, di hadapan ibu, di hadapan om dan tante semua, serta disaksikan oleh Elsa. Bagus menunjuk Elsa yang tersenyum kemenangan, aku ingin mempertegas status kita. Ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan suara AC pun terdengar jelas. Jantung Melia berdegup kencang, namun ia sudah siap. Ia sudah tahu momen ini akan datang. Melia Anindya, suara Bagus menggema, mulai detik ini, aku menjatuhkan talak 3 padamu. Haram bagiku menyentuhmu lagi, dan haram bagimu tinggal di atap yang sama denganku mulai malam ini. Silakan kemasi barang-barangmu dan kembali ke rumah orang tuamu yang bangkrut itu. Kalimat itu meluncur tajam, memutus ikatan suci yang pernah mereka jalin dengan janji sehidup semati. Talak 3. Putusan final yang tidak bisa ditarik kembali. Bagus menghembuskan napas lega, seolah baru saja membuang sampah busuk yang selama ini ia gendong. Hening sejenak menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya pecah oleh suara tawa yang melengking tinggi. Hahaha, akhirnya. Ibu Nurul bertepuk tangan dengan heboh, memecah keheningan. Wajahnya memerah karena kegirangan. Ia berdiri dan langsung memeluk Bagus erat-erat, lalu beralih memeluk Elsa. Keputusan yang sangat tepat. Bagus. Sangat tepat. Seru Ibu Nurul dengan suara yang sengaja dikeraskan agar Melia mendengarnya jelas. Lagian keluarganya sudah bangkrut, sudah bukan level kita lagi. Masa anak ibu yang karirnya cemerlang mau punya mertua gembel? Ih, amit-amit. Betul itu, Tante. Sahut Sandi sambil mengunyah kue tart dengan rakus. Sekarang rumah ini bersih dari parasit. Besok kita bisa napas lega tanpa takut ditagih debt collector bapaknya Melia. Keluarga besar yang hadir pun ikut tertawa dan bertepuk tangan. Seolah mereka baru saja menyaksikan kemenangan tim sepak bola favorit, bukan kehancuran sebuah rumah tangga. Tante Rina bahkan bersorak, hidup Bagus. Hidup Elsa. Nah, ini baru pasangan serasi. Elsa berjalan mendekati Melia dengan langkah angkuh. Ia berdiri tepat di depan Melia, melipat tangan di dada, dan menatapnya dengan tatapan penuh ejekan. Dengarkan, Mbak Melia, Mas Bagus sudah talak 3. Jadi, tolong tahu diri ya. Jangan coba-coba nangis atau sujud minta balikan. Mas Bagus itu pantas dapat yang lebih baik, yang setara. Dan jelas, itu bukan kamu, ucap Elsa dengan senyum sinis. Melia menatap Elsa, lalu beralih menatap Bagus dan Ibu Nurul yang masih tertawa-tawa di tengah ruangan. Anehnya, Melia tidak merasa sedih. Rasa sakit yang ia rasakan seminggu terakhir tiba-tiba lenyap, digantikan oleh perasaan dingin yang menenangkan. Talak 3 itu bukan akhir baginya, melainkan kunci pembuka borgol yang selama ini mengekangnya pada keluarga benalu ini. Terima kasih, Mas Bagus, ucap Melia pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah tawa mereka yang mulai mereda. Semua orang menoleh, heran melihat reaksi Melia yang tidak histeris. Terima kasih sudah melepaskan aku, lanjut Melia dengan senyum tipis yang misterius. Dengan jatuhnya talak 3 ini, maka secara agama dan hukum, aku sudah tidak punya kewajiban apapun lagi padamu dan keluargamu. Aku bebas. Baguslah kalau sadar. Sana pergi, angkut baju-baju kumelmu itu, usir Ibu Nurul sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Melia melirik jam dinding. Pukul 14 tepat. Waktu yang dijanjikan Pak Hendra. Baru saja Ibu Nurul hendak membuka mulut lagi untuk menghina, tiba-tiba terdengar suara, ting, dari saku celana Bagus. Itu suara notifikasi email prioritas tinggi dari kantor. Detik berikutnya, suara yang sama terdengar dari ponsel Sandi, ponsel sepupu Bagus yang bekerja di grup perusahaan yang sama, bahkan ponsel Elsa ikut bergetar. Bunyi notifikasi itu bersahut-sahutan seperti orkestra kepanikan. Bagus mengerutkan kening. Ia merogoh sakunya dengan santai. Sebentar, kok email kantor masuk hari Minggu begini? Jangan-jangan pengumuman bonus proyek. Dengan senyum yang masih tersisa di bibirnya,
Bagus membuka kunci layar ponselnya. Ia membuka email yang bertanda merah dengan subjek, pengumuman mendesak, akuisisi perusahaan dan restrukturisasi direksi. Mata Bagus bergerak membaca baris demi baris email itu. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Dahinya berkerut dalam. Wajahnya yang tadi merah karena tawa, kini perlahan berubah pucat pasi, seputih kertas. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Gumam Bagus lirih, matanya terbelalak menatap layar ponsel seolah melihat hantu. Kenapa, Mas? Bonusnya gede ya? Tanya Sandi penasaran, ikut melongo ke ponsel kakaknya. Namun begitu Sandi membaca tulisan di sana, matanya ikut melotot. Hah? Diakuisisi? Sama siapa? Melia, yang masih berdiri di posisinya, merogoh saku gamisnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna hitam emas. Kartu akses VVIP yang hanya dimiliki oleh pemilik perusahaan tertinggi. Ia melangkah maju perlahan. Suara langkah kakinya kini terdengar begitu mengintimidasi di ruangan yang mendadak hening karena kebingungan Bagus. Kenapa diam, Mas Bagus? Tanya Melia dengan suara yang berwibawa, jauh berbeda dari suara istri penurut yang selama ini dikenal Bagus. Apa emailnya kurang jelas? Atau perlu aku bacakan langsung di sini? Bagus mendongak, menatap Melia dengan pandangan kosong dan bingung. Melia, kamu, apa hubungannya sama kamu? Melia tersenyum. Kali ini bukan senyum tipis, tapi senyum kemenangan sang ratu. Bacalah nama di baris paling bawah, Mas. Nama pemilik baru perusahaan tempatmu bekerja. Nama CEO yang baru saja menandatangani surat keputusan itu 10 menit yang lalu. Bagus kembali menatap layar ponselnya. Matanya tertuju pada tanda tangan digital di bagian bawah email resmi itu. Di sana, tertulis dengan jelas, nama yang sangat ia kenal, namun dengan jabatan yang membuatnya serasa disambar petir di siang bolong. CEO pemilik tunggal Nusantara Corp, Melia Anindya Wijaya. Ponsel mahal di tangan Bagus terlepas, jatuh menghantam lantai dengan suara keras, retak seketika. Tapi retakan itu tidak sebanding dengan retakan yang baru saja menghantam jantungnya. Tawa Ibu Nurul mati total, digantikan oleh wajah horor yang tak terlukiskan. Pesta itu baru saja berubah menjadi pengadilan. Keheningan di ruang tamu itu begitu mencekam, seolah-olah oksigen baru saja disedot habis. Semua mata, yang tadi menatap Melia dengan jijik, kini terpaku padanya dengan tatapan tak percaya. Bagus masih mematung, mulutnya sedikit terbuka, sementara ponselnya yang retak tergeletak bisu di lantai. Melia melangkah maju, membelah kerumunan keluarga besar Bagus seperti Musa membelah Laut Merah. Langkahnya tenang namun penuh otoritas. Ia berhenti tepat di depan Bagus yang masih syok. Kenapa, Mas? Kaget melihat nama istrimu. Ah maaf, mantan istrimu, ada di sana? Tanya Melia dengan nada santai namun menusuk. Ini bohong kan? Ini pasti prank. Kamu ngehack sistem kantor kan? Teriak Bagus histeris, berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ibu Nurul, yang baru tersadar dari keterkejutannya, langsung maju membela anaknya. Jangan mimpi kamu, Melia. Mana mungkin gembel kayak kamu bisa beli perusahaan tempat Bagus kerja? Perusahaan itu nilainya triliunan. Bapakmu kan bangkrut. Jangan halusinasi deh. Melia tertawa kecil. Tawa yang renyah namun dingin. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri dan menekan sebuah tombol. Detik berikutnya, pintu depan terbuka lebar. Masuklah Pak Hendra diikuti oleh 4 orang berbadan tegap berseragam security khusus dan 2 orang polisi. Selamat siang, Bu CEO, sapa Pak Hendra lantang sambil membungkuk hormat kepada Melia. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menegaskan siapa penguasa sebenarnya di sana. Pak Hendra menyerahkan sebuah map tebal kepada Melia. Melia membukanya dan memperlihatkan isinya kepada Bagus dan Ibu Nurul. Itu adalah dokumen akta notaris resmi, lengkap dengan materai dan cap basah kementerian, menyatakan bahwa Wijaya Group telah mengakuisisi 100% saham Nusantara Corp, dan Melia Anindya ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berita kebangkrutan itu? Melia tersenyum miring. Itu cuma umpan, Mas. Umpan untuk melihat siapa kawan, siapa lawan, dan siapa pengkhianat. Papa sengaja menyebarkan isu itu untuk memancing musuh bisnisnya keluar.
Dan ternyata, bukan cuma musuh bisnis yang terpancing, tapi juga musuh dalam selimut di rumahku sendiri. Kaki Bagus lemas. Ia terduduk di sofa, menatap Melia dengan pandangan nanar. Jadi, kamu bohong selama ini? Kamu pura-pura miskin. Aku tidak pura-pura, Mas. Aku hanya menahan diri. Aku ingin melihat seberapa tulus cintamu padaku saat aku tidak punya apa-apa. Dan hasilnya? Melia menatap sekeliling, pada sisa-sisa pesta dan wajah-wajah kerabat yang ketakutan. 0 besar. Kalian semua memperlakukan aku seperti sampah begitu mengira aku jatuh. Elsa, yang sejak tadi dia memucat, mencoba menyelinap pergi ke arah pintu belakang. Namun, 2 orang security langsung menghadangnya. Mau kemana, Mbak Elsa? Tanya Melia tanpa menoleh. Pestanya belum selesai. Masih ada 1 pengumuman lagi. Melia beralih menatap Pak Hendra. Pak, bacakan hasil audit divisi pemasaran. Pak Hendra membuka tabletnya dan membacakan data dengan suara tegas. Berdasarkan audit forensik yang dilakukan tim kami, ditemukan adanya penggelapan dana promosi sebesar 500 juta rupiah yang dilakukan oleh saudara Bagus dalam 6 bulan terakhir. Dana tersebut dialirkan ke rekening pribadi atas nama Elsa Pramudia dengan modus vendor fiktif. Apa? Teriak Ibu Nurul, matanya melotot ke arah Elsa. Elsa? Uang itu? Kamu bilang itu uang hasil bisnismu sendiri yang kamu pakai buat traktir tante. Elsa gemetar hebat. Wajah cantiknya kini pucat pasi seperti mayat. Tante, saya bisa jelaskan itu cuma pinjaman. Pinjaman apanya? Bentak Pak Hendra. Ini pencucian uang. Saudara Bagus korupsi untuk membiayai gaya hidup saudari Elsa. Bagus menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak berani menatap ibunya, apalagi Melia. Rahasianya terbongkar di saat yang paling buruk. Melia berjalan mendekati Elsa. Ia menatap jam tangan dan tas mewah yang dipakai wanita itu. Jam tangan ini, tas ini, semuanya dibeli pakai uang perusahaan saya. Uang yang seharusnya menjadi hak karyawan lain, tapi dicuri oleh suami saya untuk kamu. Mel, tolong. Mel. Bagus akhirnya bersuara, merangkak mendekati kaki Melia. Suara angkuhnya hilang tak berbekas, digantikan oleh rengekan menyedihkan. Aku hilaf, tolong jangan laporkan ke polisi. Karirku, masa depanku. Masa depan? Melia menepis tangan Bagus yang hendak menyentuh kakinya. Ia mundur selangkah, menjaga jarak seolah Bagus adalah penyakit menular. Kamu baru saja menceraikan masa depanmu 10 menit yang lalu, Mas. Ingat? Talak 3, haram menyentuhmu lagi. Kamu sendiri yang bilang. Aku tarik ucapan itu. Aku emosi. Aku masih cinta sama kamu, Mel. Demi Allah. Bagus memohon, air matanya mulai keluar. Cinta? Melia tertawa getir. Cinta yang ada label harganya? Maaf, Mas. Talak 3 itu sakral. Tidak bisa ditarik semudah kamu menarik ludahmu sendiri. Melia kemudian menoleh ke arah Ibu Nurul yang kini duduk lemas di sofa. Wajahnya pucat seperti orang yang terkena stroke ringan. Dan Ibu? Ucap Melia lembut namun mematikan. Ingat kata-kata Ibu tadi? Sudah bukan level kita lagi. Ibu benar. Level saya sekarang adalah pemilik perusahaan. Dan level Ibu. Melia memberi isyarat pada Pak Hendra. Pria itu mengeluarkan dokumen lain berwarna merah, surat penyitaan bank. Bu Nurul, kata Pak Hendra, rumah ini sertifikatnya sudah digadaikan oleh saudara Bagus setahun yang lalu untuk menutupi hutang judi online adiknya, Sandi. Dan karena cicilannya macet selama 6 bulan, pihak bank, yang kebetulan juga anak perusahaan Wijaya Group, hari ini resmi melakukan eksekusi penyitaan. Sandi? Ibu Nurul menoleh ke arah anak bungsunya dengan tatapan horor. Sandi yang tadi sombong minta jus, kini sudah meringkuk ketakutan di pojok ruangan, mencoba bersembunyi di balik gorden. Ampun, Bu, Sandi cuma pinjam bentar. Cicit Sandi gemetar. Dunia Ibu Nurul runtuh seketika. Anak emasnya koruptor, anak bungsunya penjudi, rumahnya disita, dan menantu yang ia hina ternyata adalah pemilik hidup matinya. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal.
Jadi rumah ini bukan punya kita lagi? Tanya Ibu Nurul terbata-bata. Bukan, jawab Melia tegas. Dan sesuai aturan perusahaan, karena Bagus sudah saya pecat secara tidak hormat per hari ini, kalian tidak punya hak lagi tinggal di fasilitas dinas maupun rumah pribadi yang sudah disita ini. Kalian harus keluar. Sekarang. Melia, tega kamu sama mertua sendiri? Jerit Ibu Nurul histeris. Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana? Tega? Melia menatap mertuanya tajam. Di mana hati nurani ibu saat menyuruh saya tidur di kamar tamu? Saat menghina orang tua saya? Saat menyuruh saya jadi pembantu di arisan ibu? Saat ibu tertawa melihat saya ditalak? Ibu menuai apa yang ibu tanam. Melia berbalik badan, tidak ingin melihat wajah-wajah munafik itu lagi. Pak Polisi, silakan bawa Bagus dan Elsa atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Dan untuk security, tolong, bantu, Ibu Nurul dan Sandi mengemasi barang-barang mereka. Pastikan mereka keluar dari gerbang dalam waktu 1 jam. Jangan biarkan mereka membawa satupun aset perusahaan. Melia. Tunggu. Melia? Teriakan Bagus menggema saat polisi mulai memborgol tangannya. Elsa menangis histeris saat digiring keluar. Ibu Nurul pingsan di sofa, sementara Sandi diseret paksa oleh security karena mencoba membawa lari vas bunga mahal. Keluarga besar yang lain? Mereka diam 1000 bahasa, menunduk ketakutan, berharap Melia tidak mengingat wajah-wajah mereka yang tadi ikut menghina. Tapi Melia ingat. Ia ingat semuanya. Namun, bagi Melia, mereka hanyalah semut kecil yang tidak perlu diinjak. Hukuman terbesar bagi mereka adalah melihat kesuksesan Melia yang tak akan pernah bisa mereka capai. Melia berjalan keluar menuju mobil jemputannya. Matahari sore bersinar terang, menyinari langkahnya. Beban berat di pundaknya telah hilang. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah Melia Anindya Wijaya, sang ratu yang telah kembali ke tahtanya. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar mengguncang rumah dinas yang kini telah kosong itu. Pagi ini, matahari bersinar cerah menembus dinding kaca lantai 45 gedung Nusantara Corp. Di dalam ruangan CEO yang luas dan elegan, Melia duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh atau gamis tua. Tubuhnya kini dibalut blazer custom made berwarna abu-abu arang yang memancarkan kewibawaan. Pak Hendra mengetuk pintu dan masuk membawa tablet. Selamat pagi, Bu Melia. Jadwal meeting dengan investor Jepang sudah siap jam 10 nanti. Tapi sebelumnya, ada kabar terbaru mengenai hasil sidang putusan pengadilan pagi ini. Melia meletakkan penanya, menatap asisten setianya itu dengan tenang. Bagaimana hasilnya? Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk saudara Bagus atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan korporasi. Sementara saudari Elsa divonis 3 tahun karena terbukti sebagai penadah aktif dan turut serta dalam pencucian uang, lapor Pak Hendra. Melia mengangguk pelan. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap, hanya rasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Dan bagaimana reaksi mereka? Kacau, Bu. Di persidangan, Elsa dan Bagus saling serang. Elsa mengaku dia hanya korban rayuan Bagus. Sementara Bagus berteriak bahwa Elsa yang memaksanya korupsi demi gaya hidup mewah. Cinta mereka ternyata tidak sekuat uang yang mereka curi. Melia tersenyum tipis. Cinta yang tumbuh karena harta akan mati saat harta itu tiada. Biarkan mereka merenungi nasib di balik jeruji besi. Lalu, bagaimana dengan mantan mertua saya dan ipar saya? Pak Hendra menggeser layar tabletnya, memperlihatkan sebuah foto yang diambil diam-diam oleh tim lapangan. Foto itu memperlihatkan sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran kota yang padat dan becek. Di depannya, terlihat seorang wanita tua dengan daster kusam sedang menggoreng pisang di wajan hitam besar. Ibu Nurul sekarang berjualan gorengan di pinggir jalan untuk menyambung hidup. Bu. Sandi, dia sempat dihajar debt collector minggu lalu karena gagal bayar. Sekarang dia jadi tukang parkir liar di pasar induk, kakinya pincang sebelah akibat insiden itu. Melia menatap foto itu lamat-lamat. Wanita di foto itu terlihat jauh lebih tua dari usianya. Wajah yang dulu angkuh dan penuh riasan tebal, kini keriput dan berminyak terkena asap gorengan. Sementara itu, di kontrakan sempit berukuran 3x4 meter, udara terasa pengap. Ibu Nurul mengipas-ngipas wajahnya yang berkeringat.
Asap minyak goreng membuat matanya perih, sepekat perih di hatinya. Bu, minta duit dong. Mau beli rokok? Pusing nih kepala. Sandi masuk dengan jalan terpincang-pincang, wajahnya lebam. Duit? Duit? Kamu pikir ibu ini ban? Bentak Ibu Nurul sambil melempar sodet ke lantai. Lihat nih, tangan ibu melepuh kena minyak panas. Untung jualan hari ini cuma cukup buat beli beras literan. Kamu bukannya bantu, malah minta rokok. Ya salah ibu juga. Balas Sandi tak mau kalah. Coba dulu ibu nggak maksa Mas Bagus cerain Melia. Coba ibu nggak gila hormat sama si Elsa penipu itu. Pasti sekarang kita masih tidur di kasur empuk. Makan enak disiapin Melia, dan Sandi bisa minta modal usaha sama dia. Diam kamu. Ibu Nurul berteriak histeris, namun kemudian tubuhnya merosot ke lantai tanah yang dingin. Ia menangis meraung-raung. Penyesalan itu datang bagai ombak besar yang menghantam karang. Namun semuanya sudah terlambat. Bayangan wajah Melia yang dulu tulus melayaninya, memijat kakinya saat pegal, dan memasakkan makanan kesukaannya, kini menghantuinya setiap malam. Ia menukar berlian dengan batu kali. Ia membuang menantu yang tulus demi wanita yang hanya mengincar uang anaknya. Melia, maafkan ibu. Nak, ibu menyesal. Ratap Ibu Nurul di tengah kebisuan kontrakan yang lembab itu. Namun, ratapan itu hanya dijawab oleh suara tikus yang berlarian di plafon rumah. Kembali ke gedung pencakar langit. Melia berdiri memandang hiruk-pikuk kota Jakarta dari ketinggian. Ponselnya berdering. Di layar, muncul nomor tak dikenal. Melia tahu, itu nomor dari wartel penjara. Bagus mencoba menghubunginya lagi, mungkin untuk yang ke-100 kalinya, memohon jatah kunjungan atau sekadar meminta uang rokok. Tanpa ragu, Melia menekan tombol blokir. Pak Hendra, panggil Melia. Ya, Bu. Siapkan mobil. Saya mau makan siang bersama Papa dan Mama di rumah. Saya rindu masakan rumah yang sesungguhnya. Baik, Bu. Apakah Ibu ingin lewat jalan pasar induk? Lebih cepat sampai ke rumah orang tua Ibu. Melia berpikir sejenak. Ia tahu Sandi dan Ibu Nurul ada di sana. Apakah ia ingin melihat penderitaan mereka secara langsung untuk kepuasan terakhir? Melia menggeleng tegas. Tidak perlu. Jangan lewat sana. Saya tidak ingin melihat ke belakang lagi. Jalan di depan jauh lebih indah. Lewat jalan tol saja. Melia melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Ia bukan lagi korban. Ia adalah nahkoda bagi hidupnya sendiri. Dendamnya sudah terbayar lunas. Bukan dengan darah, tapi dengan kesuksesan yang gemilang. Masa lalu bersama Bagus dan keluarganya kini hanyalah debu di spion mobil mewahnya yang melaju kencang, meninggalkan mereka yang memilih berhenti dan membusuk dalam keserakahan. Langit cerah menaungi langkah Melia. Di ujung jalan, kebahagiaan sejati bersama keluarga yang tulus telah menunggunya. Tamat. Pesan moral, harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa hilang dalam sekejap mata. Jangan pernah menilai dan menghina seseorang hanya karena kondisi ekonominya, karena roda kehidupan selalu berputar. Keserakahan dan kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya akan menuntun kita pada kehancuran dan penyesalan yang terlambat. Hargailah ketulusan di atas materi.